Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Bismillah Azaki, mahasiswa pendidikan kepelatihan olahraga. Hari ini saya akan membawakan video tentang cabang olahraga saya, yaitu olahraga futsal. Video kali ini berisi tentang yang pertama itu kita akan mengenal secara futsal. Lalu yang kedua beberapa teknik dasar futsal. Lalu yang ketiga atau yang terakhir pemanasan dan pendinginan yang sesuai agar terhindar dari cedera. Lalu kita mulai untuk pembahasan yang pertama, yaitu sejarah futsal. Futsal adalah olahraga permainan bola yang dimainkan di dalam ruang oleh dua tim masing-masing, terdiri dari 5 pemain. Nama futsal berasal dari bahasa Spanyol dan Portugis, yaitu football de salon atau football de saloa, yang berarti sepak bola dalam ruangan. Olahraga ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1930 di Montevideo, Uruguay, oleh seorang guru olahraga bernama Juan Carlos Ceriani. Ia menciptakan futsal sebagai alternatif sepak bola yang bisa dimainkan di lapangan basket karena keterbatasan fasilitas lapangan besar. Ceriani menggabungkan unsur sepak bola, bola tangan, dan basket untuk menciptakan permainan yang cepat, teknis, dan cocok untuk ruangan yang sempit. Futsal kemudian menyebar ke negara-negara Amerika, terutama di negara Brazil, di mana olahraga ini berkembang pesat. Di Brazil, futsal menjadi bagian penting dari pembinaan pemain muda. Banyak legenda sepak bola dunia seperti Pele, Ronaldinho, dan Neymar mengasah keterampilan mereka melalui olahraga futsal sejak kecil. Teknik-teknik seperti kontrol bola, dribbling cepat, dan kreativitas dalam ruangan sempit sangat terbentuk dari futsal. Pada tahun 1989, FIFA secara resmi mengakui futsal sebagai cabang olahraga tersendiri dan menyelenggarakan Piala Dunia Futsal pertama di Belanda. Selain FIFA, ada juga organisasi AMF, Association Mondial de Futsal, yang mengembangkan versi futsal dengan aturan berbeda. Sejak saat itu, futsal berkembang secara global dan menjadi bagian dari kompetensi internasional sekolah dan komunitas lokal. Di Indonesia, futsal mulai populer pada tahun 2000. Kini Indonesia memiliki liga profesional futsal, tim nasional yang aktif di tingkat Asia, dan berbagai turnamen pelajar serta mahasiswa organisasi seperti Federasi Futsal Indonesia atau FFI. Berperan dalam pembinaan atlet dan pengembangan kompetisi dalam olahraga futsal. Ciri khas futsal adalah lapangan kecil, bola yang lebih berat dan tidak memantul tinggi, serta permainan yang menekankan teknik individu, kecepatan berpikir, dan kerjasama tim. Dengan durasi pertandingan 2 kali 20 menit, waktu efektif, futsal menjadi olahraga yang padat, dinamis, dan sangat cocok untuk pembinaan teknik dasar untuk sepak bola. Selanjutnya, kita mulai untuk poin yang kedua, yaitu teknik dasar futsal. Futsal bukan sekedar permainan bola di ruang sempit. Ia adalah seni mengontrol, berpikir cepat, dan bekerja sama dalam tekanan. Dan semua itu dimulai dari teknik dasar. Yang pertama adalah passing atau mengoper bola. Ini adalah cara kita membangun serangan, menjaga penguasaan bola, dan menciptakan peluang. Menggunakan kaki bagian dalam untuk akurasi yang baik, kaki luar untuk variasi, dan punggung kaki untuk operan jarak jauh. Passing yang baik bukan hanya soal teknik, tapi juga soal komunikasi dan timing. Selanjutnya, dribbling. Menggiring bola bukan hanya soal membawa bola maju, tetapi juga soal bagaimana kita menghindari lawan, membuka ruang, dan tetap tenang di bawah tekanan. Lalu dribbling menggunakan bagian dalam, luar,
dan telapak kaki untuk menjaga bola agar tetap dekat dengan kaki kita. Melatih kelincahan dan kontrol, karena dribbling yang efektif bisa mengubah arah permainan. Kemudian ada shooting atau menendang bola ke gawang lawan. Ini adalah momen penentu untuk kita mencetak gol. Gunakan punggung kaki untuk kekuatan yang lebih keras dan arahkan bola dengan akurasi yang tepat. Sebelum menendang, pastikan posisi tubuh stabil dan pandangan fokus ke target atau gawang lawan. Shooting bukan hanya soal mencetak gol, tapi juga soal keberanian mengambil keputusan untuk menendang bola ke gawang lawan. Teknik berikutnya adalah kontrol atau mengontrol bola saat menerima operan. Kita harus bisa menghentikan bola dengan baik agar siap untuk aksi berikutnya. Gunakan telapak kaki atau sol sepatu, paha, atau dada sesuai situasi bola. Kontrol yang baik membuat permainan lebih tenang dan terarah. Lalu, ada beberapa pemanasan yang harus kita lakukan sebelum kita masuk ke latihan atau sebelum kita bertanding. Yang pertama, lakukan jogging ringan terlebih dahulu. Lakukan lari kecil mengelilingi lapangan selama 2 putaran atau 2-3 menit. Jaga ritme dan tetap stabil, jangan terlalu cepat. Gerakan ini membantu untuk detak jantung kita dan mengaktifkan sistem pernapasan agar tidak kaget. Lalu, pemanasan yang kedua adalah high knee. Berdiri tegak, lalu angkat lutut setinggi pinggang secara bergantian atau rata-rata air sambil bergerak maju atau di tempat. Gerakan ini melatih kelincahan dan mengaktifkan otot paha serta pinggul. Lalu ada leg swing. Berdiri dengan satu tangan menyentuh dinding atau tiang untuk keseimbangan. Ayunkan satu kaki lurus ke depan dan ke belakang, lalu ke samping. Ulangi 10-15 kali per kaki. Leg swing membantu melenturkan pinggul dan paha. Lalu ada dynamic lunges. Langkahkan satu kaki ke depan, tekuk lutut hingga membentuk sudut 90 derajat, lalu kembali berdiri, lakukan bergantian. Gerakan ini melatih kekuatan dan fleksibilitas otot kaki serta keseimbangan tubuh. Lalu ada beberapa gerakan pendinginan yang harus dilakukan setelah kita melakukan pertandingan atau latihan. Yang pertama adalah jalan santai, karena setelah latihan selesai, berjalanlah perlahan selama 2 menit. Ini membantu untuk transisi tubuh dari kondisi aktif ke kondisi istirahat secara bertahap. Lalu, lakukan stretching hamstring dengan duduk di lantai dengan kaki lurus ke depan, raih ujung kaki dengan tangan tanpa memaksa, dan posisi selama 15-30 detik. Gerakan ini mengurangi ketegangan otot paha belakang. Lalu stretching betis, berdiri menghadap dinding, satu kaki di depan dan satu kaki di belakang. Tekan tumit kaki ke belakang sambil menekuk lutut. Tahan 15-30 detik seperti tadi. Itu membantu melemaskan otot betis. Lalu peregangan paha depan, berdiri tegak. Dengan cara berdiri tegak, tarik satu kaki ke belakang hingga tumit menyentuh. Gunakan untuk menahan kaki, tahan posisi selama 15-30 detik. Lalu ada peregangan punggung dan bahu. Duduk dengan cara duduk atau berdiri, tarik satu lengan ke arah dada dengan bantuan tangan lainnya. Lalu yang terakhir ada tarik napas dalam. Berdiri tegak, tarik napas dengan lewat hidung, lalu tahan 3 detik, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Ulangi 3-5 kali. Hal ini membantu menenangkan sistem saraf dan mengakhiri latihan dengan relaksasi. Cukup sekian latihan hari ini. Bukan hanya soal teknik, bukan hanya soal fisik.
Ini tentang komitmen, tentang bagaimana kita terus bergerak meski lelah, tentang bagaimana kita tetap mencoba meski belum sempurna. Karena dalam futsal, seperti dalam hidup, yang paling penting bukan seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa konsisten kita melangkah. Teruslah berlatih, teruslah belajar, jangan takut gagal, karena setiap kesalahan adalah guru terbaik. Jadilah pemain yang kuat, bukan hanya di kaki, tapi juga di hati. Terima kasih sudah ikut latihan hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tetap semangat, tetap bergerak, dan jangan pernah berhenti jadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.